Oke lah, ini kali saya mau kasih tahu kamu macam mana cara mau potong ikan ataupun hiris dia. Saya punya style lah. Cara potong ikan sama macam mana cara dia mau letak rasa lah. Jadi macam biasa kamu tunggu ini video sampai habis supaya kamu tahu lah kan. Jadi di sini saya pakai jenis ikan titir ataupun ikan putih lah. Paling sesuai ikan yang kena guna untuk di kedai untuk jualan punya ikan titir, ikan siakap, ikan kerapu, sama ikan putih lah. Banyak lagi tapi saya lupa nama lah. Jadi macam mana cara potong dia macam begini. Kalau ada nampak dia punya garis-garisan yang dia berpisah tuh, disitulah kamu potong tangan dia lah supaya apa? Supaya dia tidak hancur bila kena potong ataupun bila kena masak. Jadi kalau macam tadi kamu nampak garisan tengah-tengah tuh, di sana lah kamu potong dia untuk kasih memanjang dia lah. Lepas itu cara potong, kalau saya punya cara macam beginilah, saya kasih iris-irisnya macam begini. Ikut ketebalan macam mana kamu mau ataupun macam mana kesesuaian dia lah. Kalau kamu mau yang lebih nipis daripada ini boleh juga. Kalau kamu yang tebal daripada ini boleh juga. Ikut size sendirilah macam mana. Jadi kalau saya punya cara macam beginilah, saya potong begini, saya kasih irisnya beginilah. Iris-iris dia nipis ataupun tebal ikut dari kamu punya cara sendirilah. Pastikan pisau kenalah paling tajam lah, bukan yang paling tajam lah, tapi bolehlah tajam, jangan pakai yang tidak tajam lah, sebab kalau tidak tajam tidak siap memotong ikan. Nah macam yang saya bilang tadi, kalau ada garisan kan begini. Kalau yang saya pegang nih sekarang nih, ini garisan dia, kamu ikut garisan dia potong supaya dia tidak hancur-hancur bila kena masak. Garisan dia, kalau ikan dia pandai bergaris begitulah. Nih kalau ada garisan begini, di sinilah kamu potong. Di sana begitu, potong dia macam begitu untuk kesenangan dia bila kena hiris ataupun bila kena masak dia tidak pandai berpisah. Lepas itu saya potong balik dia macam beginilah, saya potong dia hiris-hiris ikut saya punya ketebalan lah. Ikut ketebalan macam mana kamu mau nipis mau tebal, itu ikut dari kamu saja. Lepas itu saya potong-potong begini, potong. Pastikan kamu punya tangan kamu berbaring macam begitulah. Kamu tengok saya punya cara berbaring begitu kan. Supaya apa? Supaya tangan kamu tidak terkena pisau ataupun tidak terhiris pisau lah. Sebab kalau memotong yang tidak campin ini, kalau baru belajar tidak tahu teknik pemotongan, memang boleh menyebabkan tangan kamu terkena pisau lah, ataupun terputung lah, bahkan terhiris terkena pisau lah nanti bahaya lah. Jadi pastikan kamu punya tangan tuh berbaring macam yang saya buat nih lah, untuk keselamatan lah. Dalam pemotongan ini cara pegang pisau pun kena tahu undang-undang dalam pemotongan lah. Cara pegang pisau ataupun pemotongan dia kena lah tahu. Pemotongan ikan, ayam macam beginilah, sotong ke apa kena berbaring tangan begitulah. Kena kasih ampai sama tuh daging ataupun ikan lah. Cara potong sayur lain lagi, bukan begini. Jadi cara potong sayur, cara potong ikan ada dia punya teknik masing-masing. Jadi kamu kena tahu. Kalau yang baru belajar memang tidak tahu lah. Kamu nampak senang kan, sebenarnya susah untuk belajar lah. Kalau kamu mau buat, kalau yang baru belajar memang susah lah. Kalau yang baru belajar teknik dia lah. Jadi di sini siap sudah saya potong ikan. Lepas tu di sini saya standby untuk marinate punya lah. Jadi ikan ini dalam hargaan 5 sampai 6 kilo. Jadi chicken stock saya pakai 5 sudu, garam 5 sudu, gula 5 sudu. Tidak perlu banyak lah, sama serbuk lada putih dalam 3 sudu lah. Tidak payah banyak, tidak perlu dia terlampau kuat tersalah. Yang penting dia ada rasa sedikit cukup sudah. Lepas tu saya kasih masuk telur putih lah, telur putih, baru saya kasih masuk air lah. Air supaya air itu meresap dalam isi ikan tuh untuk dia punya pengembangan sedikit lah. Lepas itu saya kasih masuk soda bikarbonat untuk penambah lembutan dia punya ikan lah. Lepas itu saya kasih kacau dia sampai dia sebati dengan rasa sama tuh air dia lah. Kacau dia sampai dia masuk tuh air dalam tuh ikan. Kasih kacau dia macam begini sampai dia serasi dengan yang lain lah, sebatilah begitu kan.
Saya kacau-kacau dia, tapi jaga, kalau kamu kacau jaga dia hancur lah, sebab ikan dia lembut kan. Dia bukan macam daging yang keras. Lepas itu saya kasih masuk tepung kanji ewan untuk dia punya, bikin kasih pekat dia punya apa, kasih masuk dia punya rasa lah. Sudah siap begini, bolehlah standby untuk kasih packing dia lah. Tidak perlu kacau lama-lama lah, nanti takut dia hancur pula kan kalau terlampau lama. Sebab ikannya cepat hancur. Lepas itu saya kasih masuk dalam plastik, ikut tagaan lah. Kalau kamu main timbang boleh juga. Main masuk saja pun boleh juga. Tapi kalau main timbang tuh untuk kesenangan kira dia punya stok lah macam mana. Lepas itu di sini saya kasih saya kasih lipat dia lah untuk supaya senang simpan dalam es box lah kalau dia berlipat macam begini kan. Nah begitu siap sudah lah. Jadi ini sajalah untuk perkongsian ikan dan cara rasa dia lah. Oke,